Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dan pembahasan mengenai pengolahan data penelitian kami pada aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan populasi dan sampel mengenai data yang kami pakai. Jenis data yang kami pergunakan itu memakai data kuantitatif dengan pengumpulan kuesioner target 100 responden dan disebar ke seluruh mahasiswa S1 akuntansi tahun 2019, 20, dan 2021. Adapun langkah-langkah dalam uji data, yang pertama kita melakukan uji validitas, yang kedua melakukan uji statistik deskriptif, yang ketiga melakukan uji normalitas, dan yang keempat uji multikolonialitas, kelima uji heterokedastisitas, keenam ada uji statistik F, dan yang ketujuh ada uji statistik T. Selanjutnya kami akan menjelaskan pengolahan data dan hasilnya. Yang pertama ini ada statistik deskriptif. Berikut langkah-langkah uji statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu menyiapkan data yang akan dianalisis terlebih dahulu. Pada data kami terdapat 4 variabel dengan 3 variabel X dan 1 variabel Y. Kemudian buka program SPSS. Selanjutnya, klik variabel view di bagian pojok kiri bawah. Lalu, pada kolom yang pertama, tuliskan X1. Kemudian, pada kolom yang kedua, tuliskan X2 berurutan hingga kolom kelima, tuliskan Y. Kemudian, pada kolom label, ditulis judul dari masing-masing variabel. Seperti contohnya variabel X1 yang berjudul penghargaan finansial atau gaji. Kemudian kolom kedua untuk judul variabel X2 hingga variabel Y pada kolom kelima yang berjudul pemilihan karir sebagai akuntan publik. Setelah itu, klik data view di bagian pojok kiri bawah. Dan masukkan data responden. Supaya mudah, bisa dilakukan dengan cara copy data hasil yang sudah dijumlah dari masing-masing responden per indikatornya dari file Excel tersebut ke dalam SPSS. Kemudian paste hasil jumlahnya sesuai kolom variabel. Selanjutnya, pilih analis. Kemudian, pilih submenu deskriptif statistik. Lalu pilih deskriptif. Setelah sudah tampil kotak dialog baru dengan nama deskriptif, kemudian isikan kotak variabel S dengan variabel dengan mengklik panah yang ada di antara kotak. Langkah selanjutnya untuk melakukan analisis statistik deskriptif, klik option, maka muncul kotak dialog deskriptif option. Selanjutnya, memastikan atau memberikan tanda checklist pada mean, STD deviation, maksimum, dan minimum. Setelah itu, klik continue dan OK untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya, akan muncul tampilan output SPSS statistik deskriptif untuk data responden. Untuk interpretasi dari hasil uji statistik deskriptif berdasarkan hasil uji deskriptif tersebut, dapat digambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah yang pertama, penghargaan finansial atau gaji. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat disimpulkan berdasarkan data total skor kuesioner. Rata-rata mahasiswa akuntansi yang mempertimbangkan penghargaan finansial atau gaji sebesar 35,81 dengan standar deviasi yaitu sebesar 1,813. Total skor terkecil atau minimum sebesar 32. Sedangkan untuk total skor terbesar atau maksimum adalah 40. Yang kedua, pertimbangan pasar kerja. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat disimpulkan berdasarkan total skor kuesioner. Rata-rata mahasiswa akuntansi yang mempertimbangkan pertimbangan pasar kerja sebesar 35,89 dengan standar deviasi yaitu sebesar 1,740. Total skor terkecil atau minimum sebesar 32,
sedangkan untuk total skor terbesar atau maksimum adalah sebesar 40. Untuk pengakuan profesional berdasarkan hasil uji statistik deskriptif yang dapat disimpulkan berdasarkan total skor kuesioner. Rata-rata mahasiswa akuntansi yang mempertimbangkan pengakuan profesional sebesar 35,85 dengan standar deviasi yaitu sebesar 1,800. Total skor terkecil atau minimum sebesar 32, sedangkan untuk total skor terbesar atau maksimum adalah sebesar 40. Selanjutnya ada nilai-nilai sosial. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat disimpulkan berdasarkan total skor kuesioner. Rata-rata mahasiswa akuntansi yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial sebesar 36,45 dengan standar deviasi yaitu sebesar 1,749. Total skor terkecil atau minimum sebesar 32, sedangkan untuk total skor terbesar atau maksimum adalah sebesar 40. Untuk pemilihan karir menjadi akuntan publik atau variabel Y, berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, dapat disimpulkan berdasarkan total skor kuesioner. Rata-rata mahasiswa akuntansi yang mempertimbangkan pemilihan karir menjadi akuntan publik sebesar 22,65 dengan standar deviasi yaitu sebesar 1,209. Total skor terkecil atau minimum sebesar 20, sedangkan untuk total skor terbesar atau maksimum adalah sebesar 25. Selanjutnya untuk pengujian yang kedua yaitu uji normalitas akan dijelaskan oleh Dea. Oke, baik. Di sini uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari ujian statistik. Tujuannya untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Jadi langkahnya yang pertama, klik menu Analyze. Lalu yang kedua, Regression. Yang ketiga, Linear. Selanjutnya, masukkan variabel X ke kontak independen. Dan masukkan variabel Y ke kotak dependen. Lalu klik Save. Muncul kotak dialog, beri tanda centang pada bagian Unstandarized Residual. Lalu klik OK. Lalu muncul output regression, tapi bukan itu yang kita pakai dalam uji normalitas kali ini. Yang ke-9 itu ada kembali lagi ke data SPSS. Lalu di sini muncul variabel baru bernama res1. Langkah berikutnya, klik Analyze. Klik Non-Parametric Test, kemudian Legacy, dialog, kemudian One Sample KS. Muncul kotak, selanjutnya masukkan variabel Unstandarized Residual ke bagian kanan, yaitu kolom test variabel list. Di test distribution normal, diberi tanda centang, lalu klik OK. Muncul output SPSS uji normalitas pada Unstandarized Residual. Tinggal kita interpretasikan saja. Caranya adalah di dasar pengambilan keputusannya, jika signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika kurang dari 0,05, maka residual berdistribusi tidak normal. Jadi di sini uji normalitas sesuai hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan nilai signifikan sebanyak
0,115 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal. Selanjutnya untuk pengujian yang ketiga, uji multikolonialitas akan dijelaskan oleh Indai. Baik, selanjutnya di sini ada uji multikoliniaritas. Langkahnya yaitu klik analis pada menu SPSS, lalu klik regression, setelah itu klik linear, lalu muncul kotak dialog, dan masukkan variabel Y atau pemilihan karir sebagai akuntan publik ke dependent, lalu masukkan variabel X seperti penghargaan finansial atau gaji, pertimbangan pasar kerja, pengakuan profesional, dan nilai-nilai sosial pada kolom independen. Lalu klik statis. Setelah itu klik coloniality. Lalu klik continue dan OK. Setelah itu muncul output penelitian atau output analisis regresi, lalu bisa dilihat terjadi atau tidaknya gejala multikoliniaritas. Lalu selanjutnya masuk ke dasar pengambilan keputusan dalam uji multikoliniaritas. Dan dalam dasar pengambilan keputusan tersebut ada dua cara. Yang pertama melihat nilai tolerance dan melihat nilai VIF. Hasil pengujian multikoliniaritas menunjukkan bahwa terdapat variabel independen yang mempunyai nilai tolerance kurang dari 0,10 serta tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat variabel multikoliniaritas antar variabel bebas serta model regresi. Selanjutnya untuk uji yang keempat yaitu uji heterokedasisitas yang akan dijelaskan oleh Dea. Ya, di sini uji heterokedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi caranya yang pertama klik analyze, lalu regresi, lalu klik linear. Muncul kotak seperti ini, masukkan variabel Y ke kotak dependen dan X ke kotak independen, lalu pilih save. Lalu beri centang pada unstandarized, lalu continue dan klik OK. Dan sini ada outputnya. Dan di sini juga muncul res1. Langkah berikutnya, klik menu transform. Lalu klik pada bagian compute variable. Pada bagian kotak target variabel di sini dengan res2. Sedangkan di kotak numeric expression, tuliskan rumus. Langkah selanjutnya, klik analyze, klik regresi, dan klik linear. Setelah itu, keluarkanlah variabel Y pada kotak dependen, diganti variabel res2. Kemudian pilih save dan hilangkan centang pada unstandarized, lalu pilih continue
lalu pilih oke. Dan muncul output. Lihat di koefisiennya. Dan terlihat signifikannya. Apabila signifikannya lebih dari 0,05, tidak terjadi heteroskedasitisitas. Dan apabila signifikannya kurang dari 0,05, terjadi heteroskedasitisitas. Dan di sini hasil pengujian heteroskedasitisitas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik, memiliki variabel dependent average. Hal ini terlihat dari signifikannya lebih besar dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan mode regresi tidak mengandung adanya heteroskedasitisitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis regresi linear berganda yang output ini didapatkan dari uji-uji sebelumnya. Berikut penjelasannya. Penjelasan dari analisis regresi linear berganda yaitu berdasarkan tabel di atas dapat ditulis dalam persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Di sini ada rumusnya, itu Y sama dengan 12,018 itu dari angka B ditambah 0,103 X1 ditambah 0,114 X2 ditambah 0,2210 X3 ditambah 0,286 X4 ditambah 2,519 itu dari T-nya. Ada penjelasannya, A sama dengan konstanta sebesar 12,018. Ini berarti apabila penghargaan finansial atau gaji yaitu X1, pertimbangan pasar kerja X2, pengakuan profesional X3, dan nilai-nilai sosial X4 sama dengan 0 atau konstan. Maka minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik sama dengan 12,018. B1-nya sama dengan nilai 0,103. Ini berarti apabila penghargaan finansial atau gaji meningkat satu satuan, maka minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik akan meningkat sebesar 0,103 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. B2 sama dengan nilai 0,114. Ini berarti apabila pertimbangan pasar kerja meningkat satu satuan, maka minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik akan meningkat sebesar 0,114 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. B3 sama dengan nilai 0,210. Ini berarti apabila pengakuan profesional meningkat satu satuan, maka minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik akan meningkat sebesar 0,210 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Dan yang terakhir B4, nilai 0,286 ini berarti apabila nilai-nilai sosial meningkat satu satuan, maka minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik akan meningkat sebesar 0,286 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya ada uji statistik F yang akan dijelaskan oleh Inday. Baik, uji statistik F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Dalam mencari F tabel, terdapat rumus F dalam kurung K titik koma N dikurang K, atau yang diartikan K adalah jumlah variabel bebas seperti X1, X2, dan X3, dan X4, dan N adalah jumlah sampel dalam artian 4.2 100 dikurang 4 yakni 96. Jadi nilai F tabel pada hasilnya adalah 4,758. Nilai distribusi, lalu dilihat distribusi nilai F berdasarkan uji ANOVA atau F-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung lebih dari F table
4,758 lebih dari 0,037, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi penghargaan finansial atau gaji atau X1, pertimbangan pasar kerja atau X2, pengakuan profesional atau X3, nilai-nilai sosial atau X4, secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik atau Y. Selanjutnya ada uji statistik T yang akan dijelaskan oleh Najwa. Baik, selanjutnya kami akan membahas hasil dari output tersebut berdasarkan uji T, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi, kita memilih dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut hasil berdasarkan uji T sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis menunjukkan penghargaan finansial memiliki nilai B sebesar 0,103 dengan nilai signifikan sebesar 0,561 lebih besar dari 0,05, yang berarti penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik, sehingga H1 diterima. Yang kedua, hasil analisis menunjukkan pertimbangan pasar kerja memiliki nilai B sebesar 0,114 dengan nilai signifikansi sebesar 0,534. Lebih besar dari 0,05, yang berarti pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik, sehingga H2 diterima. Selanjutnya, hasil analisis menunjukkan pengakuan profesional memiliki nilai B sebesar min 0,210 dengan nilai signifikansi sebesar 0,232 lebih kecil dari 0,05, yang berarti pengakuan profesional berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik, sehingga H3 ditolak. Selanjutnya yang keempat, hasil analisis menunjukkan nilai-nilai sosial memiliki nilai B sebesar 0,286 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih besar dari 0,005, yang berarti nilai-nilai sosial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik, sehingga H4 diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami atas penjelasan pengolahan data dalam aplikasi SPSS. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.